diberkahi Allah setiap langkahnya. Dimudahkan semua apa yang menjadi cita-cita dan perjuangannya. Dan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang menghantarkan kita dekat dengan Allah dan Rasulnya. Yang saya muliakan hadir Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, dan segenap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hadir juga di tengah-tengah kita anak-anak kita yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak ini kelak menjadi anak yang saleh dan salehah. Hari ini karena waktu kita singkat, saya mohon izin sebelumnya, Bapak Ibu, kalaupun nanti belum selesai, kita sedikit akhirkan sholat zuhurnya, kira-kira 15 sampai 20 menit. Tidak apa-apa, karena ini sudah masuk ada rukhsah dan udzur. Kalau kita bubar, ngumpulinnya lebih lama. Bapak-bapak ngerokok dulu, ibu-ibu benerin alis miring 1,5 jam. Lebih baik kita teruskan dulu, nanti selesai acara kita baru sholat berjamaah. Paling lambat kita sholat sekarang jam 12. Paling lambat jam 1 kita sholat. Nabi pernah mengakhirkan sholat. Bapak Ibu, kalau pergi ke Mekah dan Madinah, sebelum sholat masjid sudah membludak. Maaf, sebelum azan masjid sudah membludak. Setelah azan sudah lebih membludak. Tapi tidak pernah setelah azan langsung qomat dan sholat. Nunggu 15 menit. Padahal umatnya udah jutaan. Bahkan pernah 40 menit lebih waktu itu. Betul? Maka yang begini sudah termasuk uzur. Belum tentu acara ini 5 tahun ke depan akan bisa terulang. Maka saya mohon pengertiannya. Nanti kita niatkan, ya Allah, salat zuhur kami akhirkan. Siap? Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya mengucapkan dulu ribuan terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji, karena wasilahnya saya sampai di Kabupaten Bombana ini. Bapak Ibu sudah nonton videonya? Anak-anak muda usianya mantap jihadnya. Meskipun masih muda, mereka sudah membuktikan karyanya, menyenangkan hati Rasulullah, mau jadi sponsor acara-acara dakwah. Saya pastikan tidak banyak anak-anak seperti ini. Dari Jakarta saya diterbangkan ke Kendari, naik pesawat 3 jam. Saya dibelikan tiket bisnis oleh mereka. Harga tiketnya 9 juta. Mahal. Panitia tidak diminta biaya tiket sedikit pun. Tanya Pak Camat, tanya Pak Lurah, nggak dibebankan biaya tiket. Semua yang nanggung mereka. Apalagi saya keliling Indonesia, tidak pernah saya sendirian. Saya kemana-mana selalu bawa gerbong. Saya kemana-mana selalu bawa asisten. Tiket asisten saya pun yang bayar mereka. Panitia tidak diberatkan. Ayo, nikmat apa lagi yang kau sudah dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma. Jangan main-main Pak. Salah satunya asisten saya yang langsing ini. Ini kalau naik pesawat, biayanya dihitung 2 kursi. Kadang-kadang saya kesian kalau ikut saya naik pesawat transit, pesawatnya kecil, kursinya pasti sempit. Asisten saya terhimpit. Untung ada pramugari baik hati menawarkan solusi. Pramugari berkata, "Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang, kami bagasikan saja." Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan rokok yang lagi ngetop di TV.
Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Dari Kendari saya naik mobil Innova. Yang bayarin sewa Innova bukan panitia, yang bayar anak-anak muda itu. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Hotel saya dan asisten yang bayar mereka. Makan minum saya pun yang bayarin mereka. Bu, biaya makan saya mahal, apalagi biaya makan. Senang banget dibocor. Asisten saya ini jangankan urusan makan anak-anak, urusan minum beda. Saya minum botol, dia galon. Bu, jadi panitia gak usah repot-repot sebenarnya ngasih makan ke saya, gak usah repot-repot. Pak Camat, mana Pak Camat? Pak Camat gak usah repot-repot nyiapin udang lobster, gak usah Pak Camat, bungkus aja. Saya kemarin diajak Pak Bupati makan ikan udang lobster gede-gede. Saya terbayang nasib kami di Jakarta. Saya bilang, Pak Bupati, di Jakarta susah nyari udang segede ini. Kenapa susah, Habib? Di Jakarta sudah banyak udang di balik batu. Bahkan hari ini panitia ini tidak perlu ngasih saya 1 rupiah pun. Saya dihadirkan di Kabupaten Bombana ini betul-betul hadiah terindah untuk semua warga, gratisan. Rugi betul yang gak mau hadir ke sini, rugi. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Kalau seandainya warga ini mengundang saya pribadi, mahal. Yang mahal bukan saya, tapi ongkosnya. Kalau saya Pak Bupati Nun Sewu, saya orangnya low profile. Saya belajar dari beliau, low profile. Saya orangnya setiap kali ditelepon Habib Al-Habsyi, bisakah mengisi tausiah ke desa kami? Saya jawab, insya Allah bisa. Doakan sehat, panjang umur, ada waktu saya datang. Sedikit pun, sekali lagi ya, saya ulangi, sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah Pak Bupati, panitia yang memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas. Tugas saya ceramah, tugas yang undang mikir dong. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Salah ya. Oh, tapi hari ini saya dihadirkan betul-betul gratisan. Yang jadi sponsor, yang menjadi wasilah, anak-anak muda yang sedang bergelora jiwa dan raganya, ingin terus berkarya di hadapan Allah dan Rasulnya. Rugi yang gak mau datang hari ini, belum tentu bisa melihat saya live begini. Mungkin selama ini cuma lihat saya di TV. Sebenarnya saya juga sering lihat ibu-ibu dari TV. Mohon maaf Pak Bupati, tadi saya terlambat sampai di sini. Kenapa? Karena dari hotel ke sini saya menikmati perjalanannya mulus. Ini halus bahasanya. Tapi alhamdulillah Pak Bupati lebih dulu meresponnya. Sabar. Bulan Juli kita mainkan. Sedang ini baru namanya pemimpin. Sedikit berbicara tapi banyak aksi. Makanya saya simpulkan Pak Bupati kita ini, Masya Allah, orangnya gak banyak ngomong, tapi banyak gerak-gerak, banyak gerakan, banyak karyanya. Sekali gerak
3 sudah sukses. Listrik, sinyal, jalan. Masya Allah. Ini baru sebentar menjabat. Gimana kalau 5 tahun lagi dilanjutkan? Oh, saya melihat beliau vulkan. Begitu saya lihat beliau ini tipenya jarang ngomong, banyak kerja. Kelihatan bahasa tubuh itu nggak bisa dibohongi. Ibu nggak percaya kalau beliau ini jarang ngomong tapi banyak kerja. Nggak percaya? Pulang dari sini ibu lihat spanduk beliau nggak ngomong-ngomong. Sekali lagi kita doakan beliau sehat panjang umur. Saya titipkan pesan hari ini. Yang pertama, kalau seandainya kebaikan bisa engkau lakukan hari ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok umurmu dipanjangkan, kebaikan bisa engkau ulang. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badanmu disehatkan. Jangan bilang kapan-kapan kalau kebaikan bisa sekarang. Nanti keburu di kapan? Jangan bilang nanti keburu mati. Karena semua kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Semua yang bernyawa pasti mati. Pak Camat, istri Camat, saya tiba-tiba ingat teman saya dari Sulaiman, Pak Camat, mantan penyanyi rock, sekarang dapat hidayah jadi pendakwah. Dia pernah bikin lagu dakwah tentang kematian. Pak Camat pasti hafal. Yang begini loh lagunya itu, Pak Camat. Orang kaya mati. Siapa yang menyuruh mak-mak nyanyi? Belum dikasih kode, nyosor aja. Beginilah nasib istri kita. Kadang-kadang kita pulang belum ready, sudah nyosor. Tunggu kode. Kalau suami ngasih kode, mama, Pak Camat pasti hafal. Biar kita nggak saling rebut, kita bagi perannya. Saya bagian nanti yang nyanyi kalimat orang kaya. Ibu-ibu silakan kalimat yang mati. Ibu Camat jangan kalah dengan yang lainnya, semangat ya. Pak Camat siap. Biar ingat mati. Orang kaya mati. Ibu Camat lebih keras. Ulang-ulang. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Pak Camat bukan saya, Pak Camat, bukan saya. Dari masalah nih. Tapi Pak Camat rasa-rasanya tadi saya dengar yang paling kenceng teriak mati istri Camat sendiri. Kita doakan Pak Camat panjang umur, sehat afiat. Amin. Orang pintar bukan menunggu datangnya mati. Orang pintar, kata Nabi, dia bertanya-tanya dalam hati, amal apa yang sudah disiapkan untuk menjemput mati. Maka hari ini sebelum saya masuk ke inti tausiah, saya ajak Bapak Ibu kita beramal ini. Kita senangkan hati Rasulullah. Saya mulai dari diri saya, kita bantu yuk. Kita bantu yuk komunitas yang hebat ini, biar mereka terus bersemangat menyenangkan hati Rasulullah. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri, Pak. Ayo ambil peran, tanam saham akhirat. Saya mulai dari diri saya sendiri. Biar kebaikan tidak terhenti di saya. Biar kebaikan dan perjuangan mereka tidak terhenti di kabupaten ini. Insya Allah ada kabupaten lain yang akan mereka masuki. Ada ulama-ulama lain yang akan mereka kirim di berbagai negeri ini. Saya sering dibawa mereka keliling-keliling. Kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung.
Kadang-kadang saya dibawa mereka Pak Camat masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa siapa yang bilang orang hutan? Ada berat. Oh, niatkan anak cucu kita kalau ada yang jadi ulama besar, anak cucu kita jadi penghafal Quran, anak cucu kita jadi pejuang agama. Dalam kebaikanmu akan ada keberkahan untukmu dan keluarga. Kita jemput berkah dari Allah dengan menitipkan saham akhirat di dalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iringi dengan salawat firman. Sallallahu ala yang berinfak, Allah berkahi hartanya, berkahi usahanya, Allah jadikan anaknya jadi soleh dan salehah. Episode kedua. Ibu, buat apa punya harta berlimpah, anak tidak ada yang jadi soleh dan solehah? Lebih baik tidak usah punya harta apa-apa, asalkan anak kita ada yang jadi soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah akan menjadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Betul? Saya sudah keliling Indonesia. Saya berani menyimpulkan Indonesia saat ini sedang dilanda krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya, banyak anak-anak jadi majikan bagi ayah ibunya. Pendek kata, banyak anak durhaka dengan ayah ibunya. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Saya tulis buku ini selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil meneteskan air mata. Teringat dosa masa lalu saya dengan ayah ibu saya. Saya pastikan yang baca buku karangan saya akan menangis terseduh-seduh ingat dosa dengan ayah ibu. Buku ini dahsyat. Saya pernah membuktikan Ibu Bupati kedahsyatan buku ini, Pak. Saya pernah ceramah di satu kampung, jamaah yang hadir waktu itu ribuan orang, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu, Pak. Begitu saya melihat ke belakang, nampak seorang preman, rambut gondrong, muka serem, badan penuh dengan tato.
masih mau mendengarkan tausiah. Saya terharu. Saya panggil preman itu maju ke depan. Saya hadiahkan buku karangan saya ini. Apa yang terjadi? Subhanallah. Belum dia buka plastiknya, belum dia baca isinya, baru dia genggam begini dengan tangannya, menangis. Preman itu meraung-raung, menangis. Saya heran dan bertanya, "Abang, kenapa abang menangis?" Ternyata dia menangis karena gak bisa baca. Saya sudah geger lakukan. Tapi buku ini betul-betul dahsyat. Bapak Ibu, ciri-ciri buku itu keren, dahsyat, bagus, pasti dilirik diangkat jadi film. Film layar lebar, pasti. Buku ini sudah diangkat jadi film. Anak-anak mau nonton filmnya. Filmnya sukses di seluruh bioskop se-Indonesia. Saya ajarkan cara nontonnya, linknya. Ibu-ibu kalau bisa pulang dari sini, buktikan omongan saya. Tonton sampai 4 episode film. Nontonnya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Mau nonton filmnya? Pulang dari sini ajak anak-anaknya nonton ya. Saya ajarin caranya. Coba buka handphone, biar gampang, biar nggak nyari-nyari lagi, tinggal klik. Coba handphonenya, buka handphonenya sudah. Coba cari YouTube. Tahu YouTube yang ada merah-merahnya itu? Kemarin ada nenek-nenek gaul saya tes. Nenek tahu YouTube? Si nenek menjawab, "Alah, jangankan YouTube, TikTok saya main." Kiamat sudah dekat. Buka YouTube, coba. Sudah? Sekarang ketik di pencarian atasnya itu Gencar TV. Gencar TV. Gerakan Cinta Rasulullah. Gencar TV. Sudah? Nanti banyak video-video saya di dalamnya. Turunkan satu-satu, turunkan satu-satu. Cari judul Ada Surga di Rumahmu. Ada surga di rumahmu. Ada? Episode 1 mulai nontonnya sampai nanti 2, 3, dan 4. Tapi jangan lupa sebelum nonton subscribe dulu. Like, share, and subscribe. Sampai detik ini, tadi saya menuju ke sini buka handphone, ada jamaah kasih komen, "Habib bikin lanjutan episode kelima. Filmnya keren, sepanjang nonton saya menangis seduk-sedukan." Bu, nanti tonton, kasih komen ya, sebutkan dari Bombana biar berkah. Insya Allah. Anak-anak, kenapa saya menulis buku ini? Berawal dari perjalanan dakwah keliling Indonesia, saya menemukan berbagai macam cerita. Cerita yang pertama, ketika saya tabligh akbar di Jambi. Dari Jambi saya naik mobil 5 jam ke kabupaten namanya Muara Tebu. Kecil kabupatennya, kecil banget kalau dilihat dari peta. Muara Tebu. Sesampainya di sana ada cerita seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis lalu menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak musibah. Jawabannya sudah ada kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua saya temukan di Brebes tahun 2013. Ada seorang anak kecil seperti mereka ini, usia 12 tahun, mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak betul. Mana petakannya? Jawabannya sudah ada anak menjadi majikan buat ayah ibunya. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Tidak mungkin Allah kirim bencana bertubi-tubi, mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi, kalau bukan karena dosa yang sudah terjadi. Dosa yang paling cepat mendatangkan murka Allah setelah syirik adalah durhaka dengan orang tua. Cerita yang ketiga,
Yang saya temukan di Pulau Jawa lebih memalukan dan memilukan, Pak. Ada seorang ibu sudah tua, janda, wanita soleha, tapi masih mau bekerja, mencari rezeki yang halal bagi anak-anaknya. Dia rela jadi kuli sawah. Panas terik matahari menyengat, dia tahankan demi anak-anaknya. Begitu dia tengah bertani, masuk salah seorang anak laki-lakinya, bawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu menangis ketakutan, terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah Pak, kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya makin mantap menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak malapetaka. Jawabannya, sudah banyak anak durhaka di negeri ini dengan ayah ibunya. Demi Allah saya berani bersumpah, demi Allah saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah, belum pernah satu kali pun saya menemukan ada satu ayat dalam Quran, belum pernah saya menemukan satu riwayat hadis pun yang menceritakan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, tidak ada yang pernah menyembelih leher orang tuanya. Jangankan membunuh, durhaka saja tidak ada dalilnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat manusia. Saking takutnya setan lihat manusia, setan berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Sebabnya saya tulis buku ini, saya kasih judul dalam bahasa Arabnya Al-Jannatu fi Baitika. Anak-anak jangan malas-malas belajar bahasa Arab, karena itu bahasa Quran, bahasa syurga, bahasa wahyu. Ada syurga di rumahmu artinya. Ikuti saya, Al-Jannatu fi Baitika. Saya pernah malu Pak Bupati, malu banget pernah ketemu anak kecil-kecil seperti mereka, pandai betul bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah, Bapak Ibu kalau nggak percaya silakan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, buktikan dengan mata kepala. Di sana anaknya kecil-kecil pintar bahasa Arab semua. Ada surga, ada surga kita di rumah. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibumu. Tapi kenapa kita sibuk nyari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Saya kasih contoh. Saya kupas semuanya, 1 bulan gak selesai. Kalau saya kasih tahu semuanya, alamat nanti nggak beli buku. Hari ini sedikit saja. Apa contoh kita nyari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Orang tua masih hidup, malas nyium keningnya, malas mencium pipinya, malas mencium tangannya. Tangan orang dicium-cium, tangan orang tua nggak digituin. Giliran tangan pasangan, najis teragana. Suamimu bisa jadi mantan istri, istrimu bisa jadi mantan, tapi buat ayah ibumu tidak akan pernah jadi mantan. Betul? Oh, anak sekarang tangan orang dicium-cium, tangan orang tua nyiumnya setengah hati, gaya salamannya begini.
Hei, hei, sejak kapan hidung kalian pindah ke sini? Jangan lagi salaman kepada guru, pada orang tua begini. Kadang-kadang di jidat, tahun depan di ketiak. Saya diajarkan guru saya biar berkah, nyium tangan orang tua bolak-balik. Sampai sekarang berkah, cium depannya, cium dalamnya, cium lagi luar. Berkah, buktikan. Berkah. Saya ulangi, cium depannya, cium dalamnya, cium lagi luar. Berkah. Orang tua masih hidup malas kau cium kening tangan pipinya. Nanti ketika dia masuk kubur baru nangis-nangis nyium-nyium batu nisannya. Itu namanya dongong. Beleng-beleng. Orang sini bilang apa? Beleng-beleng. Orang tua masih sehat, malas pulang kampung, membesutnya, merawatnya, mengunjunginya. Begitu sudah meninggal dunia, baru mendatangi kuburannya. Beleng. Orang tua masih hidup, malas menelponnya, mendengarkan suaranya, bercanda dengannya. Begitu meninggal, begitu sudah meninggal dunia, baru ngajak ngomong kuburannya. Anak-anak, saya ingatkan, mikrofon ketiga. Baru kali ini 3 kali mikrofon belum selesai. Anak-anak, saya ingatkan kalian, demi Allah kita akan sadar ayah ibu kita mahal harganya nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayahmu sering menggendongmu, mungkin besok kamu gendong jenazah ayah. Di masa kecil kita dimandikan ibu kita, besok kita yang memandikan jenazahnya. Dan ingatlah, seorang ayah bisa membahagiakan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayah. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 anak-anaknya, 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Saya ingatkan semuanya, mimpi langkahmu sampai ke surga kalau orang tuamu engkau durhaka. Nabi yang menyebutkan, anak yang durhaka dengan orang tua jangankan masuk surga, mencium baunya diharamkan oleh Allah. Anak yang durhaka dengan orang tua mimpi dapat syafaat dari Rasulullah. Ana bariun mimman lam yu'addi haqqa walidayhi. Aku Muhammad berlepas tangan terhadap anak-anak yang tidak memberikan haknya kepada ayah ibunya. Hak kita kepada orang tua berbakti. Kalau Nabi sudah lepas tangan, mau cari syafaat dari siapa lagi? Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari mana kita bisa makan durian sementara kita nggak pernah nanam pohonnya? Sekali lagi saya ulangi pepatah ini. Dari mana kita bisa makan durian padahal kita nggak pernah nanam pohonnya? Maksud kalimat saya ini, apapun kebaikan, kenikmatan, kemudahan yang Allah hadirkan buat kita hari ini, termasuk kesuksesan, jangan kau tepuk dadamu lalu kau merasa itu karena kehebatan. Apapun statusmu, jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi orang kaya, jadi profesor, jadi ulama besar sekalipun, jangan kau berkata, aku bisa begini karena kehebatanku. Kalau ada yang berani ngomong begitu, itulah awal kebohongan besar dalam hidupnya. Apapun keberkahan, apapun kenikmatan yang kita raih, itu tidak lebih dari 2 faktor penyebabnya. 1, ridho Allah yang maha kaya raya. 2, ridho yang pernah keluar dari mulut orang tua kita. Bukankah 2 ridho itu tidak akan pernah bisa terpisah sampai kiamat? Itulah janji Nabi. Ridho Allah fi
fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau Allah ridho, kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Tapi kalau orang tua murka, Allah pasti murka. Anak-anak, kalau orang tua sudah berkata, nah, aku ridho nak denganmu nak, langit terbuka, arsy bergoncang, malaikat mengaminkan doamu, Allah pasti mengabulkan semua cita-cita dan harapanmu. Kalau boleh saya simpulkan, kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah buat kita ada di lisan ayah ibu kita. Dari sejak kita dalam kandungannya, ayah ibu selalu mengangkat tangan di keheningan malam sambil menangis, ya Allah, jadikan takdir anakku nanti lebih baik dari takdirku, aku ridho dengan mereka. Oh, jangan pernah sombong dengan orang yang karena wasilahnya kita bisa merasakan dunia dengan segala kenikmatannya. Alhamdulillah. Episode terakhir saya ajak Bapak Ibu lihat diri saya, lihat ke depan. Saya yang bodoh ini, lebih baik saya mencontohkan diri saya dulu. Semua lihat ke saya. Saya Ahmad Al-Habsyi, orang yang bodoh, gak punya apa-apa. Bapak Ibu tahu kenapa saya bisa jadi penceramah, saya bisa jadi pendakwah? Sekali lagi bukan karena kehebatan dan kepintaran saya, bukan. Ini tidak lain karena pengorbanan yang pernah dilakukan ayah saya. Saya yang memanen hasilnya. Saya sudah keliling Pak seluruh Indonesia. Saya pernah diundang tausiah lebih dari 17 negara. Sayang saja waktu zaman saya dengan Uji belum ada tren Instagramnya. Saya diundang resmi oleh Sultan Bolkiah di istananya yang megah. Istri saya sampai putus dengan permaisuri, peluk-pelukan kayak saudara. Itu acara pernikahan keponakan Sultan Bolkiah. Saya pernah diundang resmi orang nomor 1 di Malaysia, Perdana Menterinya Najib Razak waktu itu. Saya diundang resmi Singapura, saya diundang ke Jordan, Mesir, Saudi Arabia, bahkan Palestina. Saya pernah diundang tausiah di Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, sering. Tahu Hong Kong? Hong Kong, Bombana belok kanan. Usah ngasih tahu bocah. Tapi ketahuilah semua keberhasilan dan kenikmatan ini bukan karena Ahmad Al-Habsyi, bukan. Itu karena pengorbanan ayah saya. Sekarang saya ceritakan biar kita gak jadi kacang lupa dengan kulitnya. Anak-anakku sayang, dulu saya mondok di pesantren, belajar dengan seorang ulama besar di sana. Setiap hari saya belajar. Begitu saya sedang semangat belajar, sebelum saya bilang sama ayah saya, ayah, Ahmad pengen jadi ulama, pengen jadi penceramah seperti ulama yang punya pondok itu. Lalu saya dihantarkanlah ke pondok itu, belajar dengan ulama di sana. Tiba-tiba guru saya ini kena penyakit ginjal, Pak. Akhirnya jarang ngajar. Kalau lagi sakit, cuti nggak ngajar. Tapi begitu cuci darah, semangat lagi baru mengajar. Lama-lama cuci darah. Guru saya nggak sanggup biaya cuci darah mahal. Akhirnya kata dokter, kalau mau sembuh seperti sedia kala, bisa ngajar lagi dan berdakwah, harus cari donor ginjal. Donor ginjal dicari gak ketemu, Pak. Adapun mahalnya selangit. Guru kami gak sanggup. Padahal saya lagi semangat-semangat menuntut ilmu. Lalu kami dikumpulkan semuanya. Guru kami berkata, murid-muridku, doakan aku segera dapat donor ginjal. Harapanku cuma itu. Wasilahnya untuk hidup cuma itu. Kalau seandainya batas waktu yang sudah ditentukan dokter, saya masih gagal menemukan donor ginjal, berarti cukup di sini perjumpaan kita.
Maafkan saya tidak tuntas menurunkan ilmu kepada kalian. Mendengar itu saya khawatir, takut betul kehilangan guru saya. Lalu saya besoknya pulang ke rumah. Saya cuma ingin berbagi cerita dengan ayah saya. Cuma ingin berbagi cerita. Saya cerita dengan ayah saya. Ayah, doakan ayah. Doakan apa nak? Guru sedang sakit. Oh, sakit apa sayang? Guru kena ginjal ayah. Terus jarang ngajar ayah. Ayah kan tahu Ahmad kepengen jadi ulama seperti beliau. Ahmad kepengen jadi seperti beliau. Ayah doainnya ayah biar beliau sehat, banyak waktu mengajar. Ahmad banyak ilmunya. Ayah doainnya. Ayah harapan guru cuma satu. Ayah doain biar guru dapat donor ginjal, biar bertahan hidupnya. Mendengar donor ginjal, ayah saya terdiam, tidak berkata apa-apa, senyum saja. Besok saya dihantarkan pulang ke pondok. Anak-anak tahu, diam-diam ayah saya tampak sepengetahuan saya. Setelah mengantarkan saya ke pondok, beliau mampir ke samping pondok rumah guru kami Pak, pimpinan pondok. Singkat cerita, ayah saya menawarkan ginjalnya gratis buat guru saya. Gratis. Akhirnya operasi di Jakarta, di rumah sakit Cipto. Berkat wasilah donor ayah saya, guru saya bertahan hidup Pak sampai 8 tahun berikutnya. Saya makin semangat belajar Pak. Saya makin rajin semangat. Begitu masuk tahun ke-8, detik-detik guru saya akan meninggal dunia, saya dikagetkan dengan omongan guru saya. Sebuah rahasia besar yang disimpan di dalam hatinya selama 8 tahun. Guru saya manggil saya, Ahmad, duduk di sini. Sebelum saya meninggal dunia, saya ingin memberitahukanmu sebuah rahasia besar antara saya dengan ayahmu. Nah, kamu tahu siapa yang berani mati mendonorkan nyawanya, mendonorkan ginjalnya demi nyawaku? Tahu guru, ayahnya Ahmad. Kamu tahu kenapa ayahmu siap mati memberikan donornya buatku? Tahu guru, ayah saya bukan ulama, ayah saya bukan orang kaya, ayah saya cuma orang biasa. Tapi ayah saya punya sesuatu di hatinya yang saya sayang dan cinta dengannya. Ayah saya punya cinta kepada ulama dan siap mati demi ulama. Betul ayahmu punya cinta kepada kami ulama, tapi demi Allah, diam-diam ayahmu sedang menyembunyikan satu rasa cinta lainnya yang sangat besar. Dia sebenarnya cinta dengan kamu nak. Ketika aku tanya ayahmu, berapa harga ginjal ini harus aku tebus? Berapa? Sebutkan harganya, biar aku cicil dengan kemampuanku. Ayahmu menangis menjawab, guru, jangan bayar ginjalku dengan uang. Tidak perlu guru bayar dengan uang. Cukup guru bayar dengan doa saja. Doa buat kamu kan? Jangan. Terus buat siapa doa itu? Tolong doakan anak saya Ahmad, yang saat ini sedang jadi santri guru, yang sedang semangat menimba ilmu dari guru. Doakan dia bisa menjadi ulama, bisa berdakwah, bisa memberikan manfaat bagi umat. Kalau tiap malam guru mengangkat tangan, tolong selipkan nama anakku Ahmad, biar jadi ulama. Mendengar itu saya menangis. Ternyata 8 tahun yang lalu ayah saya mendonorkan ginjal diam-diam demi untuk membangun keberkahan hidup saya ke depan, demi menghantarkan cita-cita saya ke depan. Saya pulang ke rumah, saya peluk ayah saya menangis di pundaknya. Ayah, kenapa ayah gak cerita ayah? Kalau ayah dulu ngasih ginjal buat guru, sebenarnya buat keberkahan hidup Ahmad ke depan. Kenapa ayah? Kenapa ayah rahasiakan 8 tahun ayah? Kenapa? Ayah saya tersenyum lalu berkata, nah, biarkan
pengorbanan orang tuamu. Suatu hari kamu dengar tidak keluar dari mulutnya, tapi nanti kamu dengar keluar dari mulut orang-orang yang merasakan jihad. Bapak Ibu, sekarang ayah saya memang masih hidup, tapi kondisi ginjalnya tinggal berapa persen saja. Kemarin sempat masuk rumah sakit, dirawat 2 bulan setengah. Saya batalkan semua dalam ceramah saya. Ketika dokter bilang ayah Habib tinggal hitungan hari saja, saya batalkan semua ceramah. Pak, saya jagain, saya tungguin ayah saya. Bahkan saya bilang ke dokter, dok, kalau masih bisa dok, ambil ginjal saya, tempelkan kepada ayah saya, gantian saya yang berkorban buat ayah saya. Lalu dokter bilang, ayah Habib sudah tua, 70 tahun lebih, tidak mungkin kami ambil tindakan operasi, resikonya lebih besar. Saat ini cuma menunggu keajaiban dari Allah. Bapak Ibu, demi Allah, setiap kali saya melihat umat yang banyak begini, saya tidak pernah malu untuk mengemis kepada Bapak Ibu, untuk menghantarkan Al-Fatihah dengan niat kesembuhan ayah saya. Saya merasakan betul berkat doa para jamaah, ayah saya mulai membaik dan membaik. Maka hari ini saya mohon keikhlasannya, kita hadiahkan surah Al-Fatihah, dan segenap orang tua kita dan keluarga kita yang sakit, kita akan juga semua keluarga kita yang sakit. Al-Fatihah biniyatis syifa was-siha wal hikmah wal quwwah wa tulil umur fi ta'atillah. Buat ayahanda saya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi, ibunda saya tercinta Syarifah Mardiya binti Muhammad Syah, dan segenap orang tua kita, anak cucu kita, saudara kita, semua yang kita kenalkan Allah yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Allah izinkan kembali berkumpul di tengah-tengah keluarganya. Kalau Allah akan memanggilnya. Saya belum siap melihat jenazahnya, karena saya merasa belum sempurna membalas pengorbanannya. Kalaupun Allah ingin panggil nyawa ayah ibu kita, kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah pastikan kematiannya husnul khatimah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un rahmatun lil mu'minin, ishfi mardana wa mardal muslimin, marda aba'ana wa ummahatana. Semuanya Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa Bapak Ibu, biar keluar dari masjid ini kesialan hidup kita dihilangkan, keberkahan kita dihadirkan, anak kita akan lebih baik dari kita. Hari ini saya ajak Bapak Ibu yang sayang dan cinta dengan ayah ibunya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bermuhasabah, kita doakan orang tua kita. Semuanya lupakan urusan duniawi yang sering melupakanmu tentang surga terdekat dalam hidup. Semua tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup mata, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibu. Teruslah tenggelam lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam dalam kenangan masa lalu. Tutup mulut, pejamkan matamu. Semakin kau pejamkan matamu, semakin kau akan merasakan kehadiran ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini ayah ibumu ada di hadapanmu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suaranya.
Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium pipi, kening, dan tangannya. Bayangkan ketika engkau sedang menggenggam lembut kedua tangannya. Bayangkan kenangan indah ketika engkau memeluk tubuh ayah ibumu. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa, pengorbanan apa yang sudah engkau persembahkan untuk orang tuamu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu kita murka ketimbang ridho. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat mereka berdua menangis ketimbang tersenyum. Ingat satu tetes air mata yang pernah kita keluarkan dari mata ayah ibu kita karena kedurhakaan kita, karena kezaliman kita, itu akan menjadi 1000 bencana dari Allah menghampiri hidup kita. Teruslah tunjukkan kepadamu. Bayangkan semua dosa masa lalu yang mungkin karena dosa, yang mungkin karena kedurhakaanmu, yang mungkin karena kesombongan dan kezalimanmu kepada ayah ibumu. Itu membuat mereka menangis di atas sajadahnya. Mereka mengadu kepada Allah dalam setiap sujud sholatnya bahwa mereka menyesal melahirkan anak durhaka seperti itu. Maka menangislah engkau hari ini. Menangislah, 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 menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami. Jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami bertaubat, ya Allah. Berikan kami hidayah dan petunjuk agar kami bisa lebih baik dari sebelumnya. Kami mohon kepadamu, ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, jangan dulu Engkau wafatkan mereka, ya Allah. Jangan dulu Engkau cabut nyawa ayah ibu kami, ya Rahman. Jangan dulu Engkau pisahkan kami dengan keduanya. Kami belum sanggup melihat jenazahnya, kami belum kuat menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan ayah ibu kami di sisa-sisa umurnya. Sehatkan badannya, ya Allah, kuatkan imannya, panjangkan umurnya. Berikan kami kekuatan, berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa mengumrohkan, agar kami bisa menghajikan mereka, agar kami bisa sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia, sayangilah mereka, ya Allah. Luaskan kuburnya, hujani dengan rahmat dan ampunan-Mu, ya Allah. Kami rindu dengan mereka, ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami, ya Rahman. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan mereka, ya Allah. Kami sadar sekarang betapa mahal orang tua kami ketika mereka sudah pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan, ya Allah. Bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam surga-Mu, bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha mulia-muliakan ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat. Terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya kita bertaubat. Ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Satu anak mencuri perhatian saya. Boleh kamu maju ke depan, kamu dapat hadiah di sini.
Dari tadi dia menangis begitu dahsyat. Sini, sini. Ya, kamu berdua. Kamu dapat Quran hadiah dari komunitas Rio Indonesia Mengaji. Qurannya sangat mewah, eksklusif, ada terjemahan di dalamnya. Kertasnya anti rayap, anti basah. Terus dapat tanda-tanda asli dari saya. Kita kenalan dulu dengan anak yang punya cinta buat air. Dari tadi saya lihat kamu menangis, terseduh-seduh. Kamu terbayang, teringat dengan siapa? Dengan ayah ibunya. Ayah ibumu masih ada? Jujur ya dengan Habib, jujurlah. Kamu pernah nggak punya salah dengan ayah ibu? Kamu menyesal? Pulang dari sini, mumpung ayah ibumu masih bisa engkau cium, bisa engkau peluk, belum jadi jenazah, pulang dari sini, engkau peluk mereka, minta maaf. Ya, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang berbakti. Mudah-mudahan kamu jadi penghafal Quran. Barakallahu fiik. Jangan tawuran, jangan narkoba, jangan kebut-kebutan, jangan bikin sesuatu yang melukai hati ayah. Barakallahu fiik. Anak kedua, silakan duduk. Kamu menangis terbayang dengan siapa? Ingat siapa? Teringat dengan siapa sih? Gak bisa berkata-kata, saking sayang dan cinta. Ayah ibumu masih ada? Pernah punya salah gak? Kamu peluk ibumu, cium ibumu ya, biar hidup menjadi berkah. Bapak ibu, satu senyum orang tua itu akan membuka 1000 berkah dalam hidup kita. Kamu udah pernah? Silakan. Barakallah. Bapak ibu, cukup satu kali saja. Satu kali saja dalam sejarah hidup kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita. Sekarang mereka sudah tiada. Saya titip pesan, jangan lagi ciptakan kegagalan kedua. Kita gagal, belum pernah mengirim amal kebaikan untuk mereka. Bapak ibu, saya